Beliau bertanya pada Imam Hasan Basri, "Ya Tuan Syekh, anakku seminggu lalu sudah meninggal dunia. Aku udah kasih kabar mimpi apa-apa. Aku pengen tahu bagaimana keadaan anakku dalam kuburnya." Akhirnya kata Imam Syekh Hasan Al-Basri, "Oke Ibu, nanti saya berdoa, nanti Ibu aku kabari. Nanti ada kabar. Ibu pulang dulu." Syekh Hasan Al-Basri berdoa, akhirnya bermimpi bertemu dengan seorang anak ibu ini tadi yang seminggu ini sudah meninggal dunia. Rupanya anaknya lagi disiksa, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi disiksa Allah. Terus datanglah ibu ini. Ibu dan bagaimana kondisi anakku ya Tuan Syekh? Anakmu dalam kondisi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak bermaksiat masa hidup. Seminggu setelah itu, Syekh Hasan Basri bermimpi lagi. Berubah anak ini dengan memakai mahkota wajah yang bersinar-sinar. Anak ini, kok berubah anak ini? Kenapa bisa berubah? Jadi ditanyalah oleh Hasan Basri kepada anak ini, kenapa dulu aku melihat kamu minggu lalu dalam kondisi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bertemu saat ini dengan wajah yang bercahaya, memakai mahkota, baju yang bagus. Kata seorang anak ini, apa? Ya Tuan Syekh, ada seorang pemuda yang lewat di ungkonan kami, tempat pekuburan pemakaman kami. Di waktu itu ada sekitar 45 orang yang lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda ini lewat, dia berniat, "Ya Allah ya Tuhanku, aku bersolawat padamu 3 kali, ku hadiahkan kepada ahli ungkonan ini, ke makam ini. Semoga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Dia bersolawat 3 kali, hadiahkan kepada para di ungkonan itu yang ada pada lagi di sini. Rupanya dengan 3 kali solawat, para jemaah sekalian, dosa-dosa semua yang ada di ungkonan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jemaah sekalian. Salah satu ya untuk mencegah musibah, wabak, bala, penyakit di akhir zaman, hendaknya kita jangan lupa kita banyak-banyak bersolawat pada Rasulullah SAW dan menjalankan sunnah-sunnah. Dan juga yang kedua, cara menolak bala ini menurut Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kita banyak beristighfar. Banyak mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pendek astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Adalah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum. Nah ini kita maju istighfar ini ya. Banyak-banyaklah dosa kita sebanyak bui di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maca sayyidul istighfar. Wong maca sayyidul istighfar, dia maca ini jaminan akan ditempatkan di tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Penting istighfar ini. Banyak-banyak kita istighfar. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ya, sudah terjamin maksum, terpelihara dari dosa. Beliau beristighfar, bertobat 100 kali sehari dalam sehari. Kita yang banyak-banyak dosa ini, janganlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, para alim ulama, ribuan beristighfar kepada Allah Subhanahu. Hebat istighfar itu. Ya. Kalau kita, kata Nabi, wong-wong yang 2 kali dia dalam beristighfar setiap hari kepada Allah, dia termasuk wong-wong yang rugi, wong yang teraniaya. Jadi jangan sampai kita menjadi wong yang rugi teraniaya. Kita banyak-banyaklah kita minimal itu. Ya 2 kali istighfar. Macam kita sudah sholat 5 waktu, paling enggak 3 kali. Ya. Astagfirullahaladzim. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pada istighfar. Wong yang istighfar ini diampuni dosanya, dimurahkan rezekinya, datang keberkahan dari langit. Makanya kita dijauhkan dari wabak bala bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong yang dakati keturunan, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Insya Allah ninju keturunan dari Allah. Banyak sekali fadilah-fadilah istighfar kita para jemaah sekalian. Juga para jemaah sekalian, dengan dengar istighfar kita sudah beristighfar, ya. Juga yang terakhir, yang ketiga,
Menurut Habib bin Bismi, kita banyak-banyak untuk menghindarkan bala ini, kita banyak-banyak bersedekah. Jangan lupa setiap hari kita harus bersedekah yang ada rezeki. Kami ini buntu Ustaz, tak mampu. Sedekah ini bukan anak besar-besar. Beli ada duit 500, aku segera sedekah kan. Yang penting kita bisa sedekah. Adilan sedekah sangat-sangat besar. Wong yang banyak dosa, ya. Karena sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Seperti banyu yang memadamkan api, wong yang sering sedekah-sedekah. Ya. Nah, jadi banyak sekali fadilah menjauhkan bala. Bahkan para jemaah sekalian, dengan sedekah ini, selain dimurahkan rezeki, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau udah bisa ditutup, ya, ditutup pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga wong yang bersedekah sudah ditentukan waktu ajalnya bisa berubah dengan sedekah. Ini yang terjadi dialami oleh Nabi Ibrahim bersama para murid. Ya. Nabi Ibrahim didatangin oleh malaikat Israel. Waktu itu ada muridnya datang pada Nabi Ibrahim. Para Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, siapa yang datang tadi? Kata Israel kepada Nabi Ibrahim, yang datang tadi muridku sekaligus kawan. Kenapa? Dia nak ngundang-undang aku. Ada acara besok, dia nak akad nikah. Kata Israel kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, dalam catatanku, kata Israel, besok dia ini meninggal dunia. Besok akan mati dia, meninggal dunia. Jadi Nabi Ibrahim bingung. Ya Allah, kasihan sekali. Kalau mak itu kawin sampai malam nih, supaya dia bisa sampai hajatnya untuk menikah. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya batal. Berdoa kepada Allah. Besok terjadi akad nikah. Hadir Nabi Ibrahim. Tunggunya jam 8, jam 10, 8:12 ini. Tetap jadi nikahnya. Tetap sedekah. Tidak mati ini tadi. Muridnya tadi sahabat. Wah ini kata Nabi Ibrahim. Israel ini mohongin aku ini. Katanya tidak mati muda ini. Umur 70 tahun. Tidak mati-mati. Sampai Nabi Ibrahim. Datang lagi mulai Israel. Datang Nabi Ibrahim. Wahai Israel. Kau telah membohongin aku. Anak muridku sampai 70 tahun. Sampai tua. Tidak mati-mati. Kata kau mati akan waktu besok. Sebelum nikah dia akan mati. Tapi apa kata malaikat Israel pada jemaah sekalian? Israel akhirnya berkata bahwa wahai Nabi Allah Ibrahim. Pada waktu aku nak nyabut nyawa. Allah melarang aku. Karena dia sudah bersedekah. Dia sebelum menikah balik dari rumah Nabi Ibrahim. Separuh hartonya. Separuh hartonya disedekahkan sebelum menikah. Nah dengan sedekah tidak jadi. Semestinya jadi waktu itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Yang kita bisa sampaikan sebelum kita tutup supaya kita selamat di akhir zaman, ada sedikit amalan dulu yang disampaikan oleh guru kita Syekh Zawizam, mungkin kita bisa amalkan supaya kita meninggal dengan husnul khotimah, mati dengan berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya? Ya, ilaha illallah al-mawjud bi kulli man, la ilaha illallah al-ma'ruf bi kulli ihsan, la ilaha illallah al-ma'bud kulli makan, la ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min syarri syaitan wa min zulmi sultan ya qadim al-ihsan ya ghafir ghafar bi rahmatika ya arhamar rahim. Ini amalkan setiap hari. Kalau mengamalkan setiap hari ini insyaallah meninggalnya dengan husnul khotimah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita para jemaah sekalian. Allah kumpulkan kita bersama dengan guru-guru kita dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah kalau ada yang salah-salah, ada yang kurang berkenan. Hanya ini yang kita sampaikan. Anak yang fakir tidak punya ilmu,
Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Sekali lagi walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم على رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله عن العظيم. اللهم علمنا من لدنك بجاه ما علمت من لدنك من أوليائك الصالحين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا من أبواب العلم سر لنا بالعلم وزدنا علما وفهما بالليل والنهار. اللهم أرزقنا علما ما لم نعلم نشكر الله. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم استر أمة محمد. اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.